Konflik Eropa Timur hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ketegangan bahkan kian memanas dengan potensi meluasnya skala pertempuran. Baru-baru ini Ukraina melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Kursk yang tentu saja memicu respon keras dari Rusia. Sebagai balasan, Rusia mengirimkan bomber pemandu yang menghantam kota Zaporizhia di Ukraina Selatan. Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan melukai setidaknya 32 lainnya, meninggalkan dampak yang mengerikan bagi warga setempat. Situasi pun semakin rumit dengan kabar yang beredar mengenai rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Greenland. Pernyataan ini langsung menyita perhatian Rusia, mengingat Greenland terletak di kawasan Arktik, wilayah strategis yang berada dekat dengan perbatasan Rusia. Meski Trump terkesan mencoba mengambil langkah damai, potensi konflik tetap terbuka lebar. I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. Hubungan kedua belah pihak bisa sewaktu-waktu memburuk, menciptakan ancaman baru yang jauh lebih besar di masa depan. Jika konflik ini terus berlarut dan meluas, dampaknya tentu akan membawa kehancuran yang lebih besar. Namun, satu hal yang perlu diingat, Rusia adalah negara yang sangat siap menghadapi skenario terburuk. Bahkan dalam kondisi di mana para pemimpin militer hingga Presiden Putin sekalipun tidak lagi memimpin, Rusia tetap memiliki kekuatan untuk meluncurkan serangan balasan. Lantas, apa yang menjadi kunci kekuatan ini? Подвески в нашей стране от Jawabannya terletak pada sistem pertahanan strategis mereka yang dikenal dengan nama Dead Hand. Sistem ini, atau yang sering disebut perimeter, adalah mekanisme otomatis atau semi-otomatis yang dirancang untuk mengendalikan senjata nuklir. Fungsinya sebagai cadangan jika seluruh jaringan komando utama hancur akibat serangan musuh. Dead Hand dirancang untuk tetap beroperasi ketika sistem utama seperti Kasbek serta koneksi dengan pasukan rudal strategis terputus akibat serangan langsung dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Dengan teknologi ini, Rusia memastikan bahwa kemampuan untuk membalas serangan tetap ada, bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Program senjata ini dirancang sebagai langkah terakhir Rusia untuk membalas serangan musuh dalam kondisi terburuk. Bahkan ketika Rusia berada di ambang kehancuran total, sistem ini akan tetap berfungsi sebagai alat balas dendam. Menurut sejumlah analis, Dead Hand bukan hanya sekadar mekanisme pertahanan, tetapi juga senjata yang mampu menjadi ancaman besar bagi Barat. Dengan teknologi ini, sekalipun kekuasaan Rusia berhasil diruntuhkan, musuh mereka juga akan menghadapi kehancuran. Bahkan jika Presiden Vladimir Putin sudah tiada, ancaman dari sistem ini tetap menghantui. Внимание, расчет, пуск! Program ini sebenarnya telah ada sejak era Perang Dingin. Dead Hand pertama kali dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1985. Dan banyak yang percaya sistem ini masih aktif hingga sekarang. Para pengamat berpendapat bahwa sistem ini memungkinkan Rusia untuk tetap memberikan respon militer, bahkan dalam skenario di mana seluruh kekuatan bersenjata mereka dihancurkan. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja dari program yang begitu mengerikan ini? Rusia sangat menjaga kerahasiaan mengenai cara kerja Dead Hand. Meskipun begitu, beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki mekanisme komando dan kontrol yang sepenuhnya otonom. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti jaringan komunikasi dan sensor yang dapat memantau situasi militer secara real-time. Kecanggihannya mencakup kemampuan untuk mendeteksi komunikasi pada frekuensi militer, menerima data telemetri dari pos komando, mengukur tingkat radiasi di area tertentu, hingga mendeteksi getaran seismik akibat ledakan. Semua data ini digunakan untuk menganalisis situasi dan menentukan apakah Rusia telah diserang dengan rudal nuklir. Jika ancaman tersebut dikonfirmasi,
Sistem ini secara otomatis akan meluncurkan seluruh arsenal nuklir Rusia yang tersisa tanpa memerlukan perintah lebih lanjut dari manusia. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa Death Hand ini menggunakan mekanisme Dead Man Switch. Ketika sistem menerima informasi mengenai peluncuran rudal musuh, Panglima tertinggi akan mengaktifkan Death Hand. Jika dalam waktu tertentu tidak ada sinyal untuk menghentikan algoritma tersebut, sistem secara otomatis akan melanjutkan prosedur dan meluncurkan rudal-rudal nuklir komando. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika Death Hand ini benar-benar diaktifkan? Program Death Hand bukanlah sistem yang dirancang hanya untuk menargetkan Ukraina. Sebaliknya, tujuan utama dari sistem ini adalah menghantam negara-negara NATO dengan Amerika Serikat sebagai prioritas utama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika Death Hand diaktifkan, seluruh persenjataan nuklir yang dimiliki Rusia akan diluncurkan ke arah negara-negara tersebut. Pertanyaannya, seberapa besar kerusakan yang dapat dihasilkan oleh langkah ini? Berdasarkan data yang ada, Rusia saat ini memiliki sekitar 1.600 senjata nuklir taktis yang sudah siaga, ditambah dengan 2.400 senjata nuklir strategis, serta berbagai jenis rudal balistik antar benua. Banyak pihak meyakini bahwa semua senjata ini terintegrasi dalam sistem Death Hand. Bayangkan dampak yang terjadi jika 2.400 senjata nuklir lengkap dengan rudal-rudal balistiknya diluncurkan secara bersamaan ke negara-negara NATO. Skala kehancuran yang akan dihasilkan tidak hanya menghancurkan negara-negara tersebut, tetapi juga menyeret dunia ke ambang kehancuran total. Jika skenario terburuk terjadi dan Death Hand aktif sebagai respon atas pengepungan Rusia oleh Amerika Serikat dan negara-negara NATO, maka negara-negara tersebut harus bersiap dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa ahli memperkirakan bahwa Death Hand membutuhkan waktu hanya beberapa menit untuk menginisiasi peluncuran rudal nuklirnya. Yang lebih mencengangkan, rudal nuklir Rusia dikabarkan mampu mencapai targetnya dalam waktu 7 hingga 8 menit saja. Dengan durasi secepat itu, mustahil bagi NATO bahkan Amerika Serikat untuk mencegah dampak serangan tersebut. Hal ini diperparah oleh pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang menyebut bahwa 80% persenjataan Rusia sudah melampaui kemampuan militer Amerika Serikat. Dengan teknologi canggih yang dimiliki Rusia, peluang untuk mencegat rudal-rudal tersebut menjadi sangat kecil. Jika Death Hand benar-benar diaktifkan, Washington DC kemungkinan besar akan menjadi target utama. Serangan rudal dalam jumlah besar akan meluluh lantahkan ibu kota Amerika Serikat, menghancurkan gedung-gedung penting, dan menjadikannya puing-puing. Tetapi, apakah Washington satu-satunya target? Tentu saja tidak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Rusia tidak hanya akan menargetkan Amerika Serikat, tetapi juga beberapa negara NATO lainnya. Dua negara yang dipastikan menjadi sasaran utama dalam skenario Death Hand adalah Inggris dan Jerman. Dengan ratusan rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir, Rusia kemungkinan besar akan mengarahkan serangan langsung ke ibu kota kedua negara tersebut, yaitu London dan Berlin. Serangan terhadap pusat pemerintahan seperti ibu kota diprediksi akan memberikan dampak besar, melumpuhkan sistem pertahanan, serta menghancurkan perekonomian negara secara keseluruhan. Ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menghancurkan Washington, London, dan Berlin dalam hitungan menit. Ketiga kota ini akan berubah menjadi lautan api dengan kerusakan yang tidak terbayangkan. Korban jiwa yang berjatuhan akibat serangan rudal balistik nuklir Rusia diperkirakan mencapai angka yang sangat tinggi. Sejarah menunjukkan betapa mengerikannya dampak senjata nuklir. Sebagai perbandingan, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, korban jiwa diperkirakan mencapai 140.000 hingga 246.000 orang. Kini, jika Death Hand benar-benar diaktifkan, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman kemungkinan besar akan menghadapi kehancuran yang jauh lebih besar
daripada yang pernah dialami Jepang. Namun, kerusakan akibat Death Hand tidak hanya berhenti pada ledakan awal. Rudal balistik nuklir tidak hanya menciptakan kehancuran fisik, tetapi juga menghasilkan radiasi yang mematikan. Radiasi ini bisa menyebar setelah ledakan dan akan mempengaruhi siapa saja yang berada dalam jangkauannya. Orang-orang yang terpapar radiasi nuklir kemungkinan besar akan menderita penyakit fatal yang berujung pada kematian. Efek ini tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari, tetapi dapat terus memberikan dampak buruk selama bertahun-tahun. Korban dari radiasi ini akan semakin menambah daftar panjang mereka yang tewas di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Dan itu baru 3 negara. Masih ada banyak negara NATO lainnya yang berpotensi menjadi target serangan Death Hand dengan dampak yang sama atau bahkan lebih parah. Serangan ini akan menciptakan gelombang kehancuran yang meluas, membawa dunia pada ambang kehancuran total. Selain itu, radiasi nuklir yang dihasilkan oleh rudal balistik Rusia tidak akan menghilang begitu saja setelah ledakan itu terjadi. Jika rudal diledakkan di daratan, radiasi akan bercampur dengan tanah, menciptakan kontaminasi yang bertahan sangat lama. Para ahli memperkirakan bahwa wilayah yang terkena serangan semacam ini akan tetap terpapar radiasi nuklir selama 24.100 tahun. Artinya, jika Washington, London, ataupun Berlin menjadi target serangan rudal nuklir, ketiga ibu kota tersebut akan menjadi zona tidak layak huni selama ribuan tahun ke depan. Bagi negara-negara ini, skenario semacam itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ada spekulasi bahwa Rusia mungkin tidak akan berani melancarkan serangan seperti ini karena ancaman sanksi internasional. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Death Hand dirancang untuk aktif secara otomatis jika sistem komando mendeteksi adanya paparan radiasi atau kehancuran total. Dalam situasi seperti itu, Rusia tidak akan memikirkan konsekuensi diplomatik ataupun sanksi. Bahkan, karena program ini hanya akan diaktifkan ketika Rusia sudah runtuh, sanksi internasional tidak akan lagi relevan bagi negara tersebut. Bagaimana dengan sistem pertahanan udara Amerika Serikat? Bukankah Amerika Serikat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi militer paling canggih di dunia? Memang benar, Amerika Serikat ini adalah produsen persenjataan terbesar dan paling maju secara global. Salah satu sistem pertahanan udaranya yang terkenal adalah Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Sistem ini dirancang untuk menembak jatuh rudal jarak pendek, menengah, hingga jarak jauh dalam fase terminal menggunakan teknologi pencegatan langsung. Dengan kemampuan seperti itu, THAAD menjadi andalan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman rudal balistik. Namun seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, sebagian besar persenjataan canggih Amerika Serikat kini telah tertinggal dibandingkan dengan teknologi militer Rusia. Dalam skenario serangan nuklir skala besar, THAAD diperkirakan tidak akan mampu sepenuhnya menghentikan rudal-rudal balistik Rusia, apalagi jika sistem Death Hand diaktifkan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat memiliki teknologi canggih, mereka tetap rentan terhadap ancaman dari Rusia.